Shalom Bapak Ibu, Jemaat dan Simpatisan GKI Grand Wisata yang terkasih. Kembali lagi kita bertemu pada episode ketiga podcast GKI Grand Wisata dalam rangka Bulan Budaya tahun 2025. Dan hari ini tepat 17 Agustus tahun 2025 kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Jadi semangatnya luar biasa hari ini. Dan seperti tamu kita juga pada hari ini kita akan bersama-sama dengan Ibu Penatua Gloriani Novita Christine yang kita sapa akrab dengan Bu Novi, dan sudah bersama-sama dengan kita pada saat ini. Hai Bu Novi. Halo Kak. Apa kabar? Salam dong. Merdeka. Ya, gimana Bu kegiatan 17 Agustus? Seru Kak, seru banget. Ya, luar biasa ya. Kegiatan yang baik di kantor, di rumah, di lingkungan. Iya. Maksud juga di gereja ya Kak? Iya. Luar biasa ya Bu, kita happy, senang ya saatnya kita juga bertemu dengan para tetangga. Ya, di kantor juga kita bisa berkumpul untuk merayakan sama-sama semangat ya kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hari ini Bu Novi kita akan berbincang-bincang di podcast kita. Terima kasih untuk kehadirannya Bu Novi, luar biasa. Dan tema kita hari ini adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan, memberikan diri dan berkat yang kita miliki sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya Bu. Kalau 2 episode sebelumnya itu kita berbicara tentang memberi ya. Kalau hari ini di episode ketiga kita tentang persembahan gitu ya. Dan kita masuk ya Bu ke dalam tema ini. Kira-kira menurut Bu Novi apa yang dimaksud dengan persembahan itu? Kita mulai dari persembahan dalam makna yang umum ya Kak ya. Kalau persembahan secara umum, persembahan itu adalah sebuah pemberian sukarela yang diberikan kepada pihak lain nih Kak. Dan itu bisa kepada dia dalam rangka pelayanan, pekerjaan untuk pelayanan, dan juga bisa berupa wujud penghormatan. Nah, tapi kalau di gereja sendiri kan juga ada ya istilah persembahan. Persembahan itu merujuk kepada pemberian kepada Tuhan. Ya, pemberian dalam Tuhan kepada Tuhan pun itu bisa diartikan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Di Alkitab sendiri banyak ya Bu diberikan contoh-contoh tentang persembahan itu ya. Iya. Jadi kalau di Alkitab itu Kak, mulai dari awal sekali persembahan yang dikenal itu dia wujud dari ibadah ya. Waktu di kisah di Kejadian 4 ayat 3-5 itu dikisahkan bahwa Kain dan Habel itu memberikan persembahan kepada Tuhan dalam bentuk hasil bumi dan juga hasil ternak yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan itu adalah respon gitu. Itu adalah respon secara pribadi kepada Allah yang memberikan. Gitu. Ya, jadi itu persembahan itu jadi merupakan respon kita terhadap Tuhan, karena kita sudah menyadari ya bahwa kita sudah terlebih dahulu menerima berkat dari Tuhan ya Bu Novi. Ya, ada kisah dari janda miskin juga ya. Ya, persembahan itu sebagai tanda syukur Kak. Atas apa yang Tuhan sudah berikan, dan itu bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana janda miskin itu Kak, dia memberikan 2 dasar uang, dan itu tuh dari seluruh nafkah hidup ya, gitu. Itu tuh bentuk ketaatan juga ya, karena dalam perjanjian lama di Alkitab pun itu disebutkan bahwa umat itu diwajibkan untuk memberikan persembahan. Dan Tuhan juga meminta umat itu datang tidak dengan tangan hampa, tetapi membawa persembahan. Gitu. Dan itu pun sebenarnya juga ungkapan kasih dan kepedulian Kak. Karena Rasul Paulus juga memuji jemaat yang ada di dunia ya, walaupun mereka secara harta mereka bukan orang yang kaya raya begitu, tapi mereka bisa memberi dengan sukacita loh Kak. Bahkan di tengah kekurangannya mereka itu sangat peduli dengan sesamanya begitu. Jadi persembahan itu kalau kita lihat bukan hanya kepada Tuhan saja, tetapi juga bentuknya itu nyata kepada sesama. Ya.
Jadi persembahan kita kepada Tuhan kita wujud nyatakan dengan kita memberi kepada sesama, kira-kira seperti itu. Dan itu tuh memperkuat pelayanan dan juga membangun iman. Ya, Iman di dalam jemaat. terima kasih Bu Novi ya. Terus menurut Bu Novi, bagaimana sih kita memberikan persembahan itu yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti apa? Ya, saya coba jawab ya Kak ya. Sebenarnya ciri-ciri persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu ya, kalau kita lihat berdasarkan dasar Alkitabiah gitu Kak. Pertama itu dia harus diberikan dari hati yang tulus gitu ya. Dia keluar dari hati yang tulus dan sukacita. Karena memang di dalam buku Korintus juga dibilang setiap jemaat itu wajib memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan paksaan begitu. Sebab Allah itu sungguh mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita Kak. Tidak tertarik tuh Tuhan pada persembahan yang diberikan secara terpaksa, karena yang dihargai adalah kerelaan dan sukacita di dalam memberi itu Kak. Terus kemudian dia juga harus didasari dengan iman dan juga didasari dengan kasih gitu. Seperti sebagaimana Habel gitu ya, dia memberikan persembahan dengan iman dan dia memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi itu juga ciri-ciri persembahan yang benar tuh Kak. Diberi yang terbaik gitu ya, memberikan yang terbaik dan bukan hasil sisa. Iya. Dan bahkan kita juga nggak bisa, misalnya kita memberikan 100% begitu, ya berarti kita harus memberikan 100%. Nggak bisa kita bilang kita memberikan 100% tapi aslinya kita coba beri 75%. Itu seperti kejadian Ananias dan Safira ya, ada juga ditulis di Tuhan tidak Alkitab. berkenan dengan hal yang seperti itu. Karena apalagi kalau kita ingin mengambil kemuliaan dari itu, nggak bisa, karena persembahan itu pada dasarnya adalah kemuliaannya untuk Tuhan gitu. Kemudian, persembahan berikutnya ciri-cirinya adalah harus disertai dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau hidup kita nggak benar, terus kita memberikan persembahan, seberapapun banyaknya persembahan, tentu Tuhan tidak berkenan, karena ya memang persembahan itu harus disertai dengan kehidupan yang tulus, kemudian adil dan takut akan Tuhan Kak. Dan yang terakhir itu harus mengalir dari rasa syukur dan juga dengan rasa cinta. Ya, karena pada saat kita memberi karena cinta, maka itu akan jadi berkat buat orang-orang yang menerimanya, dan juga jadi berkat buat kita juga pada saat kita memberi. Tadi kata-katanya memberi dengan rasa cinta itu yang membuat kita tidak akan pernah berat untuk mempersembahkan sesuatu ya, dan kita juga dapat memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, karena mempersembahkan yang terbaik itu sudah banyak diberikan teladan oleh Tuhan Yesus ya, dan kita sebagai pengikut Kristus juga pasti wajib untuk semakin memberikan persembahan yang terbaik seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya Bu Novi. Baik, segmen yang pertama ini kita akhiri sementara ya Bu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita di segmen berikutnya. Tetap setia menonton podcast GKI Grand Wisata. GKI Grand Wisata yang terkasih, kita melanjutkan bincang-bincang kita pada podcast ketiga kali ini dengan tema persembahan yang berkenan kepada Tuhan, dan kita melanjutkan perbincangan dengan Ibu Novi. Bu Novi, kita melanjutkan perbincangan kita ya Bu. Oke Kak Setia. Pertanyaan berikutnya Bu, ya kira-kira apa itu rasa syukur dan apa yang dimaksud juga dengan tanda syukur itu Bu? Iya, rasa syukur. Rasa syukur tuh lebih dalam Kak daripada terima kasih aja ya. Kalau terima kasih kan sekedar mengucapkan terima kasih ya. Tapi kalau rasa syukur itu udah bentuk sikap hati.
sikap hati yang mengakui bahwa semua yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Sementara kalau tanda syukur, ya rasa syukur yang keluar, yang diekspresikan begitu. Jadi bukan hanya ucapan, bukan hanya sikap, tapi sudah keluar dalam wujud nyata tindakan. Itu tanda syukur, Kak. Jadi kalau syukur itu merupakan rasa ya, perasaan kita. Kemudian kalau tanda syukur itu implementasi Iya, dari betul, Kak. apa yang kita sudah rasakan. Jadi bukan cuma diucapkan, dirasakan, tetapi harus dilakukan. Kira-kira Iya. seperti itu ya Bu ya. Iya, sudah keluar dalam bentuk komitmen. Komitmen Gitu. dan konsistensi ya. Iya. Ya, karena Tuhan sendiri juga sudah memberikan banyak contoh ya Bu. Iya. Bagaimana kita memberikan rasa syukur kita gitu ya Bu, dengan penuh ketulusan. Betul. Dan kemudian Bu, kira-kira bagaimana sih cara kita untuk memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Mhm. Ini mungkin yang pertama itu kita bicara tentang persembahan diri, Kak. Karena pada dasarnya di dalam kitab Roma sendiri juga dibilang bahwa kita masing-masing harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena disebutnya itu tuh ibadah yang sejati gitu. Jadi bukan hanya ibadah yang setiap hari Minggu kita laksanakan, tetapi ibadah yang sejati itu justru pada saat kita mempersembahkan diri kita, gitu Kak, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Gitu. Yang benar-benar berarti mempersembahkan diri kita. Iya, betul. Menyerahkan seluruh hidup kita, baik yang namanya hidup tuh berarti kan yang 24 jam itu Kak ya. Berarti tuh meliputi pikiran, waktu, talenta, kemudian bahkan pekerjaan kita, tubuh, dan itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu persembahan, Kak. Dan kita bisa melakukan mulai dari hal-hal yang kecil kali ya Bu. Iya. Kadang-kadang ada yang merasa bahwa berat untuk mempersembahkan diri. Padahal sebenarnya kita bisa dapat memberikan persembahan diri itu mulai dari hal-hal kecil. Iya. Tapi kita juga harus benar-benar terutama mempersembahkan waktu ya. Waktu kita, diri kita, dari waktu kita yang kita punya, kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Iya. Prioritaskan, kira-kira seperti itu ya Bu. Iya, betul. Ya, dan banyak hal yang bisa kita lakukan karena Tuhan sendiri juga sudah memberikan banyak kepada kita. Jadi Iya. kalau Bu Novi sudah sampaikan melalui talenta, Iya. Tuhan pasti juga memberikan kita talenta masing-masing. Betul, betul Kak. Dan talenta itu bukan hanya diberi begitu saja, tapi kita pun harus mempertanggungjawabkan talenta yang sudah diberikan Tuhan gitu. Mau Iya. sekecil apapun itu ya. Betul. Banyak contoh sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita di gereja maupun di dalam lingkungan ya. Iya. Saya ada hal yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai wujud mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, bukan hanya di lingkungan gereja ya Bu. Iya Kak, betul. Di lingkungan sosial kita juga kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan melalui kehidupan kita di lingkungan sosial, Betul. berkontribusi di tengah-tengah masyarakat. Iya. Dan selalu bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, kira-kira seperti itu. Benar. Kita pada saat kita hidup bersama dengan masyarakat di lingkungan kita tuh jadi kehidupan yang disorot loh Kak. Bagaimana kehidupan kita, itulah yang mereka baca. Apakah kehidupan kita itu mencerminkan Kristus atau justru menjadikan kita itu batu sandungan begitu. Nah, makanya persembahan diri itu bisa berupa bagaimana kita bisa hidup dalam kasih dan hidup dalam kerendahan hati begitu. Karena itu adalah tanda syukur yang terbesar ketika kita bisa menyalurkan kasih Tuhan kepada orang lain, baik dalam lingkungan ya, yang paling kecil adalah di keluarga ya, di keluarga, kemudian di lingkungan, di pekerjaan, di pelayanan, dan bahkan kepada orang yang mungkin tampak sulit gitu ya untuk kita kasihi. Mungkin apabila kita memiliki rasa luka, itu pun kita tetap harus mengasihi begitu. Dan kita juga bisa melalui orang-orang yang kita tidak pernah kenal juga ya. Benar, benar. Kita menyatakan tanda syukur kita tadi yang kita sudah perbincangkan sebagai bentuk dari implementasi dari perasaan rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Betul Kak. Dan itu yang memang Tuhan minta dari kita ya. Dan
lakukan. Luar biasa Bu Novi ya, bagaimana tadi rasa syukur dan tanda syukur dan bagaimana bentuk mempersembahkan diri yang terbaik ya. Wah, luar biasa. Dan kita akan lanjut bincang-bincang kita berikutnya dan kita akan rehat sejenak. Jemaat dan simpatisan GKI Gereja yang terkasih, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita di segmen berikutnya. Tetap setia untuk menonton podcast GKI Gereja. Jemaat dan simpatisan GKI Grand Wisata, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang tentang bagaimana mempersembahkan diri dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan Bu Novi dan kita akan menanyakan bagaimana wujud persembahan itu dapat dilakukan, Bu Novi. Oke, baik Kak. Nah, kalau sekali lagi ya, karena kita sudah di segmen-segmen awal tadi sudah sepakat bahwa persembahan itu bukan langsung konotasinya itu persembahan yang diedarkan pada hari Minggu aja ya Kak ya. Berarti persembahan itu bukan hanya soal uang atau soal materi atau soal harta, tetapi seharusnya mencakup seluruh aspek kehidupan kita, begitu ya. Dan bentuk-bentuk persembahan itu bisa dalam berbagai hal. Yang pertama tadi persembahan diri tadi ya. Persembahan diri yaitu hidup kita. Hidup kita sendiri memang persembahan yang paling utama begitu, dan kita menyerahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Dan kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, meninggalkan dosa, dan kita hidup dalam kekudusan. Kemudian yang kedua yaitu bentuk persembahan lain, yaitu persembahan puji-pujian dan juga ungkapan syukur dalam doa. Itu juga bagian dari persembahan. Karena pujian itu bukan hanya ucapan, tetapi ungkapan hati yang mengagungkan Tuhan dan memuliakan namanya dalam sikap yang sungguh hormat akan kuasa dan kemahakuasaan Allah. Kemudian bentuk persembahan lain yaitu persembahan materi atau harta. Ya, ini merupakan dukungan kita atas pekerjaan Tuhan gitu. Pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan di dunia, kita memberikan dukungan dalam bentuk persembahan harta atau materi. Seperti pada saat kita memberikan persembahan bulanan, persembahan mingguan, kita memuliakan Tuhan melalui harta kita. Gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu persembahan waktu, Kak. Persembahan waktu, kita punya waktu nih 24 jam. Prioritas kita buat siapa begitu. Kalau kita menyadari akan kebaikan Tuhan, tentu kita akan memberi waktu kepada Tuhan dalam bentuk doa, dalam membaca firman, dalam melayani, dan atau juga dalam membantu sesama juga. Waktu ini waktu yang sangat berharga dan kita nggak bisa kembali lagi ke sana, dan maka itu kita persembahkan untuk Tuhan. Kemudian juga persembahan talenta begitu Kak, dan keahlian yang sudah Tuhan kasih. Apapun yang talenta yang Tuhan kasih kepada kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Baik itu misalnya talenta mengajar, talenta menulis, bermain musik, bernyanyi, menyambut orang, curhat begitu ya, melayani di bidang konseling. Kemudian juga ada juga persembahan kasih dalam bentuk kebaikan kepada sesama. Nah, itu tuh yang paling sering nyata kita bisa ekspresikan begitu ya, dan semua itu terwujud dalam persembahan hidup yang kudus dan taat begitu Kak. Poin-poin tadi bisa dilakukan dengan ketaatan ya. Iya betul. Dan tadi kita sudah sampaikan juga, jangan pernah merasa berat dulu untuk melakukannya gitu. Iya. Atau mewujudkan itu apa yang tadi sudah Bu Novi sampaikan, persembahan itu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan apa yang bisa kita berikan dengan semaksimal mungkin. Ya. Tadi dengan kesadaran bahwa Tuhan itu sudah terlebih dahulu memberikan kepada kita. Ya. Kita mulai dari hal-hal yang kecil,
karena belum tentu kita juga bisa melakukan hal-hal yang besar. Jadi wujud persembahan itu kita melakukan dengan tulus Iya. dan mulailah Sukacita. dengan hal-hal yang kecil supaya kita juga bisa melakukan hal yang lebih besar lagi ya Bu Iya. ya. Tentu mungkin kalau kita secara manusia berat mungkin Kak, tapi Tuhan pasti akan mampukan. Kita minta sama Tuhan untuk dimampukan. Iya, Iya. betul. Dan itu kita alami ya Bu ya. Kita Iya. alami dalam sehari-hari ya. Betul, Kadang-kadang betul, kita Kak. merasa mampu ya Kak, kita memberikan ini, kita mempersembahkan ini dengan baik. Berkenan nggak ya di Iya. hadapan Tuhan gitu ya. Iya benar Kak. Tapi yang kita alami ternyata Tuhan itu selalu memberikan dengan cara-cara yang luar biasa. Mungkin Bu Novi juga mengalami ya di dalam Benar, Kak. pelayanan gitu. Iya. Ya, Saya sudah merasakan sih dalam kehidupan kita, wah luar biasa apa yang sudah Tuhan kasihkan, dan semua itu kita bisa kembalikan dalam bentuk ungkapan syukur, dalam bentuk persembahan. Dan tadi ya, persembahan bukan cuman bicara tentang harta, tetapi seluruh aspek kehidupan kita Kak. mungkin di dalam keseharian kita juga di dalam mempersembahkan ini banyak tantangannya ya. Iya Kak. Tapi percayalah bahwa ketika kita minta kepada Tuhan dan kita juga menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita pasti akan merasakan banyak jalan keluar yang juga Tuhan berikan kepada kita ya Bu ya. Betul. Iya, jadi yang penting kita juga paham bahwa memberikan persembahan itu adalah salah satu wujud nyata ketaatan kita kepada Tuhan. Betul. Ya Bu ya. Luar biasa sharingnya. Karena kita sendiri mengalami Bu di dalam pelayanan kita. Benar, merasakan benar. kebaikan. Kita sudah mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita ya Kak. Baik Bu Novi, mungkin dari bincang-bincang yang sudah banyak kita dapatkan masukan-masukan dan sharing dari Bu Novi. Bu Novi bersediakah untuk memberikan pesan-pesan atau ajakan-ajakan kepada jemaat kita di GKI Grand Wisata? Silakan Bu. Baik, umat terkasih, ya kita sudah sadar betapa baiknya Tuhan untuk kita. Dan jika kita sadar bahwa Tuhan itu sangat baik, maka dan hidup kita ini adalah milik Tuhan, maka kita akan dengan rela mempersembahkan apa yang ada di dalam hidup kita, baik waktu, diri, harta, materi, dan bahkan kekudusan dan ketaatan itu menjadi persembahan yang indah buat Tuhan. Jangan ragu untuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Terima kasih Bu Novi untuk sharingnya hari ini. Terima kasih juga untuk ajakan kepada jemaat kita di GKI Grand Wisata, luar biasa sekali. Dan kiranya apa yang sudah Ibu Novi sharingkan ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Terima kasih, kehadiran Kak di Setia. podcast ini. Dan kita akan akhiri podcast ini, dan kita akan menyapa jemaat kita di podcast GKI Grand Wisata. Terima kasih Bapak Ibu jemaat GKI Grand Wisata yang terkasih. Kita sudah sampai pada sesi akhir podcast yang ketiga dalam rangka Bulan Budaya GKI Grand Wisata tahun 2025. Dan sudah banyak hal yang kita dapatkan hari ini. Dan kiranya apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah dibagikan oleh Bu Novi dapat bermanfaat bagi kita. Dan biarlah itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya dengan Setia Murni Siahaan mengakhiri podcast ketiga kali ini, dan kami mengucapkan selamat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan seperti tema kita hari ini. Dan terima kasih untuk perhatiannya, dan kita akan bertemu kembali di podcast episode keempat. Dan kiranya Bapak Ibu tetap setia untuk menyaksikan podcast GKI Grand Wisata. Podcast GKI Grand Wisata, maju terus dalam Kristus.